Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai sistem moneter internasional. Sebelumnya perkenalkan ada saya sendiri, Friski Nadia, NPM 80, Dimas Indra, NPM 81, dan Arif Rahman, NPM 82. Yang pertama adalah definisi. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan interdependensi global. Selanjutnya, sejarah. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evolusi. Yang pertama adalah bimetalisme yang digunakan sebelum 1875. Bimetalisme adalah suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Pada tahap bimetalisme dikenal dengan adanya hukum Gresham, yaitu rasio pertukaran antara dua logam secara resmi adalah tetap, dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Akibatnya, logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut tidak diedarkan. Dengan kata lain, uang buruk yang berlimpah harus mengusir uang baik yang langka. Selanjutnya, standar emas klasik digunakan pada 1875 sampai 1914. Berdasarkan standar emas klasik, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagian besar negara memulai standar ini pada saat meletusnya Perang Dunia yang pertama. London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Syarat implementasi untuk standar emas klasik adalah hanya emas yang dijamin mata uang logam tidak terbatas. Kedua, terdapat konvertibilitas dua arah antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang tetap. Tiga, emas dapat diekspor dan diimpor secara bebas. Konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kertas bank harus didukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Pasokan uang domestik harus naik turun sesuai pengeluaran dan penerimaan emas di negara tersebut. Ketidakseimbangan neraca pembayaran secara otomatis dikoreksi menggunakan price precious flow mechanism atau mekanisme arus harga mata uang. Yang ketiga, interwar period digunakan pada 1915 sampai 1944. Standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia Pertama, di mana negara-negara yang kalah, khususnya Jerman, Austria, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Banyak negara sepertinya kembali ke standar emas klasik setelah mulai dari dampak perang. Namun, itu cuma sebagai kedok agar mereka bisa mengimplementasikan kebijakan sterilisasi. Sterilisasi emas adalah kebijakan untuk menyesuaikan arus masuk dan keluar emas dengan cara pengurangan jumlah uang dalam negeri dan peningkatan kredit dalam negeri. Usaha untuk kembali ke standar emas klasik hancur total dengan terjadinya Great Depression pada tahun 1929, dan kekacauan itu mengakibatkan ditarik keluarnya emas besar-besaran dari tangan bank-bank di negara besar. Yang keempat, sistem Bretton Woods digunakan pada tahun 1944 untuk mencegah kembali terjadinya nasionalisme ekonomi dengan aturan main yang tidak jelas selama interwar period. Perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire, dan setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru. Pada tahun 1945, perjanjian ditandatangani dan melahirkan IMF atau International dan Monetary Fund, dan IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development atau disebut juga Bank Dunia. IMF adalah bertujuan untuk membuat, mewujudkan, dan menegakkan serangkaian aturan eksplisit yang mengatur kebijakan moneter internasional. Adapun peran IMF yang dominan tercermin dalam 6 butir tujuan dasarnya, meliputi: yang pertama, untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan cara mendirikan lembaga IMF. 2. Untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. 3. Untuk memajukan stabilitas kurs valuta asing. 4. Untuk memajukan stabilitas
untuk mengurangi dan membatasi praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional, dan kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah. Terakhir, untuk memperpendek dan memperkecil besarnya nilai defisit atau surplus neraca pembayaran. Selanjutnya, IBRD atau Bank Dunia bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pengembangan dan atau pembangunan di masing-masing negara pemohon kredit atau modal. Sistem Bretton Woods pada dasarnya mewajibkan tiap negara untuk membentuk nilai pari atau par value mata uangnya masing-masing terhadap dolar Amerika Serikat yang sepenuhnya dikonversi ke emas. Sistem ini runtuh pada tahun 1973 karena inflasi yang dialami Amerika Serikat akibat dari Perang Vietnam dan program Great Society. Yang terakhir, rezim nilai tukar fleksibel digunakan pada tahun 1976. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada 1976 ketika perjanjian Jamaika diratifikasi. Isi perjanjiannya adalah: A. Nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF, ditambah bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensi aktivitas perdagangan falas yang tidak berdasar. B. Emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya, separuh dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin. Yang ketiga, negara non-penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapat akses kepada dana IMF yang lebih besar. Selama pemerintahan Presiden Ronald Reagan, suku bunga real di AS sengaja ditinggikan agar arus modal investasi asing masuk deras ke AS demi membantu menopang defisit anggarannya. Fluktuasi US dollar pada era 1980-an yang sangat besar dan US dollar menjadi terlalu mahal membuat para negara industri besar sepakat untuk merancang sistem nilai tukar yang lebih stabil dalam skala yang lebih besar. Secara umum, dari 1985 sampai sekarang US dollar cenderung terapresiasi naik terus nilainya terhadap mata uang semua negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Indra Adita dengan NPM 1801010081 akan menjelaskan tentang sistem moneter Eropa. Pada tahun 1979, negara-negara masyarakat ekonomi Eropa meluncurkan European Monetary System untuk 1. Membentuk zona stabilitas moneter di Eropa. 2. Mengkoordinasi kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non-EMS. 3. Membuka jalan bagi Serikat Moneter Eropa. Dua instrumen utama EMS adalah unit mata uang Eropa dan mekanisme nilai tukar. ECU adalah kelompok mata uang yang terdiri dari mata uang anggota EMS dan bertindak sebagai unit hitung EMS. Nilainya dibentuk dengan metode rata-rata tertimbang mengacu pada masing-masing nilai mata uang relatif terhadap PDB dan pangsa pasarnya di perdagangan Uni Eropa. ERM mengacu pada prosedur bahwa anggota EMS secara bersama-sama mengatur nilai tukar mereka. ERM didasarkan pada parity grid yang harus dipertahankan oleh para negara anggota. Parity grid adalah nilai pari antar uang ERM. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungannya yaitu 1. Negara zona euro mendapatkan manfaat secara langsung dari pengurangan biaya transaksi dan penghapusan ketidakpastian nilai tukar. B. Munculnya euro juga akan membantu mempertimbangkan pasar modal di seluruh benua Eropa yang memungkinkan perusahaan memperoleh modal pada tingkat yang menguntungkan. C. Mengacu setiap negara untuk makin kokoh membangun persahabatan politik dan menjaga perdamaian sebagai satu keluarga besar. Kerugiannya adalah hilangnya kemandirian kebijakan moneter dan kemandirian kebijakan nilai tukar nasional. Terima kasih. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman Saputra, NPM 1801010082. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Dimas. Yang materi selanjutnya yaitu mekanisme menetapkan nilai tukar. Dalam International Monetary System terdapat 5 mekanisme untuk menetapkan nilai tukar. Di sini bisa dilihat
Yang pertama ada free float. Pada mekanisme ini, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lainnya ditentukan oleh interaksi supply versus demand, di mana supply dengan demand ini dapat dipengaruhi oleh yaitu perubahan price level, perbedaan suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua ada manager float. Mekanisme manager float ini memungkinkan pemerintah untuk mengintervensi pasar pertukaran mata uang untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh free float tadi. Dalam mengintervensi pasar pertukaran mata uang ini, terdapat 3 pendekatan intervensi. Yang pertama ada smoothing, leaning, dan packaging. Kemudian yang ketiga ada target zone arrangement. Sebelumnya dasar dari pembentukan mekanisme target zone arrangement ini adalah adanya kepercayaan dari beberapa ekonom bahwa negara-negara industri maju dapat mengurangi perubahan nilai tukar mata uang dengan cara membentuk suatu aliansi untuk menetapkan nilai tukar terhadap mata uangnya. Dan yang keempat ada fixed rate system. Pada mekanisme fixed rate system ini, setiap negara anggota bersepakat untuk menjaga target tingkat nilai tukar mata uangnya. Apabila nilai tukar mata uangnya akan melenceng dari presentasi nilai yang ditetapkan, maka bank sentral secara aktif akan berjual beli mata uang di forex market. Dengan demikian, mereka akan memiliki tingkat inflasi yang hampir sama besarnya. Dan apabila tingkat nilai tukar mata uang tidak dapat dipertahankan, maka devaluasi merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh negara anggota. Kemudian yang terakhir yaitu the currency hybrid system. Mekanisme ini merupakan suatu perpaduan atau gabungan antara manager floating dengan free floating, di mana mata uang utama akan dibatasi floatingnya, sedangkan mata uang lainnya akan dibiarkan free floating atau dibiarkan bebas mengambang. Dan kemudian dipackage atau dipatok terhadap mata uang dunia. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Apa saja sih yang dapat mempengaruhi kurs? Bisa dilihat yang pertama ada laju inflasi yang relatif, kemudian tingkat bunga yang relatif, tingkat pendapatan relatif, kontrol pemerintah, dan pengharapan pasar. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.